Nah, yang paling unik juga dalam proses ini bahwa proses transfer elektron ini bahwa ada molekul H+ yang berpindah dari bagian matriks mitokondria ke bagian ruang antar membran. Jadi ketika elektron ini mengalir dari satu protein membran ke protein membran yang lainnya, dia sebenarnya menggerakkan ion H+ untuk bergerak dari matriks mitokondria ke ruang antar membran. Jadi selanjutnya H+ ini dia akan bergerak, dia akan bergerak ke ion H+ ini dia akan bergerak dari bagian matriks ke bagian ruang antar membran. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini bahwa di sini uh, pergerakan elektron ini melalui protein membran akan menggerakkan atau akan memindahkan si ion H+ untuk bergerak dari matriks ke ruang antar membran melalui protein integral pada membran dalam mitokondria. Nah, di sini dia akan menyebabkan bagian luar dari membran dalam, yaitu bagian ruang antar membran, itu akan sangat bermuatan positif. Jadi dia akan konsentrasi H+ selama rantai transfer elektron ini dia akan menyebabkan konsentrasi H+ meningkat pada bagian ruang antar membran. Nah, karena H+ ini meningkat, maka H+ ini selanjutnya dia akan berpindah ke bagian matriks yang merupakan suatu pergerakan secara osmosis gitu. Tetapi H+ ini dia tidak langsung berpindah gitu, tapi dia membutuhkan molekul lain yang dimana berperan untuk memindahkan H+ ini dari ruang antar membran ke matriks mitokondria. Nah, molekul tersebut adalah molekul atau protein tertanam membran juga, yaitu protein ATP sintase. Jadi ini adalah protein ATP sintase. Ya, dari namanya kita bisa tahu bahwa sintase bahwa dari protein ini sebenarnya juga akan mengsintesis ATP. Jadi maksud saya ketika H+ ini dia bergerak, jadi ketika H+ ini dia bergerak melewati protein ATP sintase, dia akan menggerakkan atau mengaktifkan ATP sintase ini untuk mensintesis ATP. Ini pergerakan H+. Jadi H+-nya dia akan bergerak memasuki ATP sintase, dia akan menggerakkan ATP sintase untuk mensintesis ATP dari ADP. Jadi dia akan memfosforilasi ADP untuk membentuk molekul ATP. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa ada proses pembentukan ATP. Nah, proses perpindahan H+ ini dari ruang antar membran kembali ke matriks ini adalah proses kemiosmosis. Jadi ini adalah proses kemiosmosis. Sedangkan proses yang ini pergerakan elektron adalah proses rantai transfer elektron. Nah di sini mereka akan menghasilkan ATP. Jadi apa yang dihasilkan dari apa yang terjadi di rantai transfer elektron dan kemiosmosis ini yaitu oksidasi dari NADH dan FADH2 sebagai molekul elektron carrier, dan juga terjadi pembentukan H2O serta terjadi pembentukan ATP. Nah, jadi berapa ATP yang akan dihasilkan dari proses rantai transfer elektron dan kemiosmosis, dan juga keseluruhan proses katabolisme karbohidrat. Nanti jumlah ATP tersebut akan dijelaskan pada video pembelajaran yang lainnya. Oke, sampai sini dulu pembahasan saya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.